Sari 0860216485 Prodi PGSD dengan mata kuliah yaitu praktikum IPA di SD. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum percobaan kepekaan indera pendengar manusia yang tujuan utama yaitu untuk mengetahui kepekaan indera pendengar seseorang. Alat dan bahan yaitu sendok makan, mangkok, kerudung, kapas. Lakukan percobaan dengan jarak 1 meter. Pendengar melakukan percobaan dengan jarak 3 meter. Terdengar melakukan percobaan dengan jarak 6 meter. Terdengar melakukan percobaan dengan jarak 9 meter. Terdengar. Percobaan yang kedua yaitu dengan menutup mata dan telinga sebelah kanan. Dengan jarak 1 meter. Terdengar. Dengan jarak 3 meter. Terdengar. Dengan jarak 6 meter. Terdengar. Dengan jarak 9 meter. Terdengar. Percobaan yang ketiga yaitu dengan menutup telinga menggunakan kapas sebelah kiri. Dengan jarak 1 meter. Terdengar. Dengan jarak 3 meter. Terdengar. Dengan jarak 6 meter. Terdengar. Dengan jarak 9 meter. Terdengar. Kesimpulan dari percobaan tersebut yaitu dapat disimpulkan bahwa kita masih dapat mendengar bunyi dengan jarak 1 meter, 3 meter, bahkan sampai 9 meter karena bunyi merambat melalui udara. Kemampuan mendengar pada setiap orang tidak sama atau berbeda. Begitu juga kepekaan antara telinga kanan dan telinga kiri terhadap rangsang berupa bunyi atau suara. Terdapat perbedaan atau ketidaksamaan. Kuat lemahnya bunyi juga tergantung pada banyaknya sel penerima yang mengirim input ke otak. Menunjukkan bahwa telinga kanan memiliki kepekaan terhadap rangsangan atau kemampuan mendengar lebih baik jika dibandingkan dengan telinga kiri. Yang kedua yaitu percobaan struktur dan fungsi telinga. Tujuan untuk mengetahui bagian-bagian yang menyusun telinga beserta fungsinya. Alat dan bahan yaitu gambar struktur alat pendengar manusia, lembar pengamat, dan alat tulis. Dan bagian yang menyusun telinga beserta fungsinya yaitu daun telinga, bagian telinga luar, yaitu keterangan menangkap getaran. Yang kedua yaitu lubuk telinga, yaitu bagian telinga luar mengantarkan getaran. Kelenjar minyak itu bagian luar yaitu mengangkat partikel debu dan menghalangi masuknya air. Gendang telinga bagian luar yaitu meneruskan gelombang bunyi dari udara. Tulang martil di sini bagian tengah yaitu menangkap getaran dari gendang telinga dan meneruskan ke tingkat oval. Tulang landasan di bagian ini, bagian tengah yaitu menangkap getaran dari gendang telinga dan meneruskannya ke tingkat oval. Tulang sangurdi di sebelah sini yaitu bagian tengah untuk menangkap getaran dari gendang telinga dan meneruskannya ke tingkat oval. Pembuluh Eustachius, pembuluh Eustachius di sini yaitu bagian pembuluh Eustachius yaitu bagian tengah yaitu memasukkan udara ke telinga tengah dan menjadikannya tekanan udara ke gendang telinga tekanan udara luar. Tingkat oval
sini. Koklea atau rumah sifat yaitu bagian dalam mengirimkan impuls ke otak untuk diinterpretasikan menjadi bunyi. PN yang ketiga yaitu mekanisme transmisi pendengaran dengan tujuan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi pada bagian-bagian telinga yang dilalui getaran suara dari suara sumber bunyi. Alat dan bahan yaitu gambar transmisi pendengaran, lembar pengamatan alat tulis. Hasil pengamatan yaitu gendang pendengaran, yaitu menangkap dan menerima getaran dari tulang pendengaran dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran, tulang matil, tulang landasan, tulang sanggudi, dan saluran eustasius. Yang kedua yaitu tulang-tulang pendengaran, menerima getaran dari tulang-tulang pendengaran dan meneruskannya ke telinga bagian dalam. Tingkap oval, menerima getaran dari tulang-tulang pendengaran dan meneruskannya ke koklea atau telinga bagian dalam. Koklea menerima getaran dari tingkat oval sehingga cairan limfa ikut bergetar. Cairan limfa yaitu getarannya menggerakkan sel reseptor sehingga dapat mengubah getaran menjadi impuls dan mengirimkannya melalui saraf pendengaran ke otak untuk diinterpretasikan menjadi bunyi yang tidak terdengar. Dan praktikum ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.